cuman kita mau dibilang murtadin, apa itu? Tung 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 tung. Ya kan? Dibilang memurtadin atau mau dibilang kita nanti gini, sudah tidak ada iman dalam hatimu, sudah tidak ada roh kudus dalam dalam dirimu, kata kayak gitu. Kau perlu dibaptis ulang, pasti itu jawabannya itu kalau kita bertanyakan itu. Nah, jadi eh bimbang aku bertanya kepada siapa aku. Kan kebetulan gini loh, di tempatku itu 80% itu kebanyakan eh Kristen. Bisa dibilang itu 20% yang Islam itu, tapi bisa dihitung itu. Hmm. Jadi dari keluarga aku pun sendiri itu Novaris tidak ada yang leluhur-leluhur kami itu yang beragama Islam itu tidak ada. Nah, kebanyakan itu memang kami dari Kristen gitu kan. Nggak ada itu. Jadi kemudian adalah temanku. Jadi temanku bilang kayak gini sama aku. Yoga, apa? Mulutmu kan Jabir, kata kayak gitu sama aku. Nah terus ada loh di TikTok kata kayak gitu kan. Hmm, itu ngejelekkan Yesus, dia dibilangnya lah Yesus ini telanjang bla 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 gitulah pokoknya. Hmm. Terus ayolah kita serang orang itu. Ya, aku serang lah kan. Aku serang. Ya, sampai berjam-jam itu kita berdebat itu. Nah, habis itu tuh kalau mau kenal ke Bang Jibril itu tuh, nggak apa-apa aku kenal sama dia itu, bagus itu. Jadi eh keraguan-keraguan itu sudah ada, ya Bang Jibril yang meluruskan itu kan. Hmm. Bang Jibril meluruskan begini kata Bang Jibril kan. Masuklah di otakku. Masuklah di otakku dan kemudian habis itu ku cari tahu lagi itu. Ku buka di laptopku, ku cari tahu itu berjam-jam ku cari tahu itu. Sampai aku tidak bisa tidur itu. Kupikirkan kan. Nah, kemudian itu eh apa eh ada temanku kan yang muslim lah gitu temanku. Dia bilang kan eh yoga kau tahu nggak kata kayak gitu kan, eh kau percaya sama agamamu? Bimbang aku bilang, jujur bimbang aku loh. Yoga, temanku bilang kayak gini, ini ada di sampingku dia bilang, eh yoga kau tahu nggak, hidup cuma sekali kata kayak gitu. Jangan sampai kau sia-siakan hidupmu, kata kayak gitu sama aku. Apa pula kau kayak gitu, ku bilang. Iya lo, karena gini lo yoga kata kayak gitu kan. Memang temanku tidak mempengaruhiku, tidak ada mempengaruhi temanku. Cuman dia memberikanlah kebenaran tadi kan. Kau tahu, eh orang Islam itu sebanyak apapun dosanya, eh, dia akan diampuni itu. Kalau orang, tapi untuk takutnya aku apa pula gini kan, Kris lah, aku bilang Kris lah. Orang Kris itu katanya, kau tahu apa yang disembahnya? Tapi kau jangan marah kata sama aku. Ya paham aku bilang, aku dengarkan. Nah kemudian itu maghrib, maghrib pentas, habis maghrib Bang Pandi, maghrib kan Bang, Hah, kenapa? maghrib itu kan aku sadar itu kan. Iya, maghrib. Maghrib itu. Jadi aku masih di tempat kerjaku itu. Maghrib, habis maghrib itu kupikirkanlah, terlintaslah wajah mamaku sama aku yang kusayangi dan aku yang kucintai itu. Terlintas di pikiranku, terlintas keluarga aku semuanya sama aku. Terlintaslah pokoknya itu dari apa ayahku, mendiang ayahku itu kan terlintas sama aku. Hati kecilku berkata seperti ini kan. Hati kecilku, yoga itulah jalan yang benar. Itulah agama yang benar dan itulah satu-satunya eh, untuk menyampaikan doamu kepada Tuhan. Dan aku bingung seperti ini kan. Contoh di Islam itu kan kalau ada orang mati, itu kan ada didoakan dia kan. Didoakan ibaratnya itu gini. Eh mendoakan apalah. Eh
apa namanya Bang Pandi? Ya, yang 40 yang 40 hari atau yang gitu-gitulah kan Bang. Ada kayak gitu kan. Eh, bisa kita contoh sholat Jumat bisa kita sedekahkan ayah kita atau keluarga kita yang sudah mati gitu kan. Nah, aku bilang kayak gini, aku mau berdoa untuk keluargaku yang sudah meninggal. Gimana caranya? Kalau di Kristen aku mendoakan itu, nggak ada cara penyampaiannya. Ya paling doa Bapak kami, paham lah kau itu kan, Paris ya. Hmm. Jadi abis itu apa aku cara? Pada aku sayang sama keluarga-keluarga yang sudah meninggalkan. Eh, terus apa caranya aku menyampaikan itu ya? Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Maghrib itulah yang terjadi aku bersahadat itu. Memang menangis aku itu di situ aku bimbang itu. Sangat-sangat bimbang. Sedangkan di hati kecilku aku percaya bahwa eh, Allah tadi itu Esa kan. Percaya di satu sisi aku memikirkan keluarga aku. Kalau aku seperti ini bagaimana nanti keluarga aku? Apa nanti kata mereka? Tapi aku ikutilah hati kecilku tadi itu Paris. Ku ikuti itu hati kecilku itu karena ku rasa diriku benar gitu kan. Nah, oke lah. Terjadilah itu kan. Bang Jibro itu banyak jasa sama aku itu. Jadi dikasihlah pencerahan gitu kan. Hati ini bimbang juga menangis aku. Gimana mama aku ini apa yang terjadi nanti ini kalau mamaku tahu aku bilang kau bayangkan Paris sekarang aku berani buka masker loh ini si Padi saksinya ku tutup setiap ongkem dulu ku tutup masker di apaku ini di wajahku ini iya kan bang. Eh, betul nggak bang? Eh, Hmm. karena ku pikirkan gini nanti kalau tahu keluargaku berabe kayak mana kemana ya kau tahu lah kan Paris ya sesuatu yang ditutup-tutupi bangke itu akan terbaunya baunya gitu kan. Nah akhirnya tahulah keluarga aku dan orang tuaku nah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah begitu cerita aku. Hmm. Baguslah kamu sudah mulai apa? Ya setidaknya keluarga sudah tahu kan. Jadi dalam menantikan sebuah masalah itu kamu sudah lepas lah itu saja. Kalau aku kan lagi menunggu entah jadi masalah ke depannya atau belum atau tidak gitu kan. Ya begini loh Paris. eh Apa yang ku alami saat ini cukuplah Allah yang tahu itu. Kenapa ku bilang gitu kan? eh Wih, susah untuk diceritakan dan susah untuk dikenang itu. Hal yang tidak pernah terjadi dalam hidupku terjadi gitu. Ini seandainya pun aku dikontrol ada keluargaku di sini untuk mendengarkan kisahku ini kan, maaf gitu kan. Atau tulangku lah atau siapapun kakakku atau gimana pun kalau teman tuh aku atau orang lain sampaikanlah. Gini loh, karena sayangku sama mereka yang aku seperti ini gitu loh. Aku berani apa namanya eh dia pergi dari rumah itu karena sesuatu terpaksa karena ada sebab gitu kalian yang membuatku pergi dari situ gitu loh. Bukan aku yang untuk pergi tapi kalian yang membuatku itu. Ah, jadi jangan salahkan siapapun. Jadi Pak jangan kalian salahkan Kak D, jangan kalian salahkan Mang Zuma, tidak ada yang menghasut-hasutku atau bagaimanapun itu yang eh, apa-apain aku tuh nggak ada gitu. Jangan kalian libat ke mereka. Nah, jadi jangan kalian itu setiap kalian apa ku tengok kan kalian selalu membahas-bahas orang, selalu menyalah-nyalahkan orang kalian gitu. Hal yang orang yang tidak salah kalian salah-salahkan gitu loh. Taunya aku, pasti ada orang gitu di sini karena gini loh, karena pergerakanku itu dikontrol terus sama mereka. Hmm, udah cukup. Aku masih aman lah. Ya menurutku sih kamu udah lumayan aman lah. Soalnya kalau
siapa, ya aku nggak bakalan takut lagi. Tetapi yang aku takuti itu ketika aku tidak tahu, entah aku punya musuh atau musuh aku itu aku data tapi aku nggak tahu siapa. Itu agak berat menurutku itu. Tetapi selagi aku sudah tahu musuh aku siapa, jadi bisa aku bilang setengah dari ketakutanku itu sudah kalau saya. Jadi menurutku kalau ya apa yang kamu alami sekarang ini, ya menurutku setengah dari masalah kamu sudah selesai. Sedangkan aku lagi menantikan apa yang akan terjadi. Perbedaan kita cuma sedikit sih. Ya, dan yang ku harapkan itu Novaris, jangan sampai kejadianmu seperti yang ku alami. Udah itu aja gitu loh. Jangan sampai eh, berdoa aku kepada Allah tadi kan, jangan ya Allah kau apakan dia, jangan sampai seperti pengalamanmu. Karena gini, Novaris, aku jujur ku katakan sama kamu ya, aku bukan orang sembarangan loh. Bukan orang sembarangan aku. Maaf kata kerjaku jelas, usaha itu semua karena berbeda keyakinan mereka rela seperti itu terhadapku gitu loh. Nah, jadi tidak perlu aku ceritakan itu di komal ini gitu. Karena itu urusan pribadi kan. Intinya sajalah, ku berharap jangan sampai kau apa yang ku rasa kalau kau terjadi seperti yang ku alami gitu. Lebih parah ku rasa gitu. Nah, maaf kata, sedangkan aku aja kan yang seperti ini masih Allah yang tahu itu. Nah, jadi ku harap kau kuat kau dan masalahmu ke depannya nanti apapun itu yang terjadi, ya mentalmu harus kuat dan jangan merubah keyakinanmu. Jangan kau karena itu kau berubah. Kau mendengarkan, kau boleh cinta kepada keluargamu, tapi ingat, lebih cintalah kepada orang yang kepada yang menciptakanmu. Itunya pesanku sama kamu. Kamu menurutku musuh kalau yang menjadi tantangan kamu itu paling dalam bidang keluarga ya, Yoga. Ya, betul. Nah, kalau aku seluruh pendeta ngincar. Mantap. Tahu kenapa aku diincar para pendeta? Karena aku bongkar semua ajarannya. Dari dulu kan, waktu aku jadi JO kan aku sering membongkar tentang polemik-polemik ajaran tentang para pendeta. Pembodohan-pembodohan terhadap umat kan aku bongkar. Misalnya tentang perpuluhan, kan ku bongkar melalui dasar Alkitab. Misalnya tentang pembangunan gereja, kan ku bongkar. Terus mengenai apa lagi? Peribadahan, ku bongkar. Jadi aku tuh diincar bukan cuma keluarga nanti, yang ku nanti kan para pendeta juga tuh. Kalau aku Nopar jujur aku bilang samamu, aku tidak takut kepada pendeta satupun itu. Nggak takut. Aku kau bayangkan itu 3 pendeta datang ke rumahku menggini-ginikan. Aku nggak takut aku. Nggak takut. Aku apapun itu manusia, aku tidak takut dengan manusia. Cuman yang aku khawatirkan satunya karena mamaku, karena aku mencintai orang tuaku dan aku pun mencintai keluargaku. Jadi kalau udah urusan keluarga dia memang aku tidak bisa berkutik, tetapi ada mungkin jalannya nanti apapun bagaimana itu mereka terhadapku tidak akan bisa merubah keimananku. Kalau orang aku pikirkan itu no Paris, mampuslah sana. Hmm. Iya, bukan masalah takut, aku takut sama para pendeta. Hmm. Cuman kan yang aku takutin itu kan banyak, mungkin di komalku udah 2 hari nih banyak yang cerita, kamu di mana, kamu di mana, kamu di mana. Nah, di komalku ngancam sesama orang dia juga semua, di mana keluargamu. Nanya begitu. Alasan mereka apa? Kamu nge-framing para pendeta gini gini gini, kamu menyesatkan ajaran-ajaran. Jadi ibaratnya masuknya itu dendam pribadi. Kenapa dendam pribadi? Bukan masalah mereka itu mau menasihati saya, bukan masalah. Cuma karena aku mengadakan perlawanan kepada mereka. Seakan-akan saya itu lagi memframing ajaran mereka, walaupun saya benar sebenarnya berdasarkan data. Hmm. Nah, jadi nanti entah misalnya, tapi kalau misalnya mereka kayak ngelapor gitu ya, karena narasi-narasi saya kayaknya mereka nggak berani. Kenapa? Karena satu dulu saya semuanya ngomong pakai data. Nah, jadi kalau misalnya mereka lari ke delik mengelaporkan saya mau framing ajaran, tidak.
Nah, cuman yang saya takutin itu entah mereka nyuruh orang gitu kan, karena daripada saya bongkar terus. Nah, nah itu aja paling nanti yang terjadi. Dan buat apa? Buat saya tuh saya nggak apa-apa kalau, tapi gimana ya? Nggak bakalan saya tahu siapa orang yang akan ngejar saya gitu. Nggak bakalan. Soalnya saya ngomongnya di sosmed, jadi orang mendengar mungkin entah diam-diam, Hmm. kita nggak tahu. Kalau dari keluarga sih ya saya masih belum tahu nanti entah gimana reaksi orang tua, karena kadang-kadang ayahku itu juga memang dia nggak berani sama aku untuk main kekerasan sama aku, dia nggak berani. Cuman takutnya dia entah dia suruh orang paman saya nanti kan, atau suruh orang-orang family. Nah itu yang aku takutin nanti, karena dia nggak bisa nanti kalau sendiri ya paling dia bayar orang nanti kan, itu saja. Ya itu kenapa harus kita takutkan, karena gini loh, Novaris ini, kalau kita memang jalan kita ini benar gitu, kalau memang jalan ini benar, kalau memang inilah agama Allah tadi kan, ya mati pun kita dalam keadaan beriman kita kok gitu loh, surga menanti kita, tenang kau itu, jangan kau takut. Iya kan. Nah Hmm. itu ada di bawah. Saran saya jangan jelek-jelekan kepercayaan sebelumnya. Saya nggak menjelekan. Ingat ya, saya sudah memberikan sebuah statement. Kekristenan itu nggak perlu dijelekan karena pada dasarnya sudah jelek. Jadi ketika kalian menuduh kami mengomong sesuai data Bible kami menjelekan, ya kalian sendiri juga secara tidak langsung sudah menjelekan. Cuman kalian tidak buka di depan umum. Nggak, kalian nggak buka. Cuman dalam Apalah ini Novaris, apa yang kita kejar di dunia ini? Sebenarnya gini loh, kalau kupikir-pikir kan Novaris ya, kalau kupikir-pikir gitu, bergelimang pun harta kita. Aku udah mencoba, ini kita curhat aja kan Novaris, kan nggak apa-apa kan hmm, kita sama-sama ini kan. Hmm. hmm, Apa yang kita kejar di dunia ini? Kita pikir dulu. Kalau pikir matang-matang, harta berlimpah. Kok pikir enak banyak uang itu? Enggak loh. lanjut. Lah, kenapa Bang? Silaturahmi. Eh, Uang inilah yang menghancurkan. Orang pun rela menjual agamanya karena uang. Banyak itu terjadi. Eh, jadi, maaf kata, uang itu kekayaan yang kalau kita cari di dunia ini tidak akan tidak akan menyenangkan diri kita gitu loh. Aku jujur, Noparis, biarlah aku hidup sederhana di dunia ini. Yang penting surga menantiku. Di surga enak loh. Di surga kita bisa apapun kita minta dapat gitu kan. Nah, mengapa-ngapain kita di surga itu enak gitu loh. Lebih enak kita pikirkan akhirat lagi daripada dunia. Hmm. Ya kalau saya sih gini ya. eh Pembangunan dasar saya seperti ini. Kalau dalam kekristenan dulu kan, dalam mempertahankan tentang iman saja, Hmm. dalam memfokuskan tentang eh, iman saja, saya masih berpikir 1000 kali gitu. Hmm. Jadi saya ngambil statement ketika saya memeluk agama Islam. Satu dulu, Tuhan saya sudah jelas. Hmm. Apa yang harus saya lakukan sudah jelas. Dan dasar perjalanan saya mulai berangkat, misalnya saya mau ke satu tujuan, saya sudah jelas. Jadi saya tidak mau tahu bagaimana prosesnya. Intinya dulu saya damai dari awal sampai tujuan, itu sudah jelas. Mau bagaimanapun nanti prosesnya ke dalamnya, entah saya jungkir balik dalam perjalanan itu, Hmm. intinya saya sudah pastikan bahwa saya akan sampai. Jadi saya bukannya tidak memikirkan saya harus kaya, saya harus miskin. Saya tidak peduli itu dulu. Hmm. Mau kaya mau miskin ke depannya saya tidak Betul. peduli. Hmm. Intinya dulu dasar saya ketika saya mau mulai berangkat itu, saya tujuan saya sudah jelas dan jaminan saya akan sampai itu sudah jelas. Jadi mau bagaimanapun nanti di tengah jalan, saya jungkir balik, kaki di atas dua-dua, tangan di bawah dua-dua, kepala di bawah. Hmm. Itu saya tidak pikirkan itu lagi mau bagaimanapun. Hmm. Nah, itulah yang saya ambil. Ya itulah kan. Kadang kan Noparis kan, berdoalah aku kan.
berdoa aku loh. Aku bilang kayak gini sama Allah tadi kan. Aku bilang, ya Allah, aku bilang kan, kalau kamu mengambil umurku ya Allah, mengambil diriku ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk hidup dulu agar aku bisa, maaf katakan, bukan membawa keluargaku atau siapapun itu, mamakunya, mamaku, karena aku sangat sayang sama ibuku no Paris. Sayang kali aku sama mamaku itu. Eh, berikanlah aku kesempatan dulu untuk jangan mamaku mati dalam keadaan tidak beriman gitu kan. Nggak mau aku karena aku sayang sama mamaku itu. Nah, kalau sudah mamaku bisa aku mengapakan mamaku, mengajak ke mamaku apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan. Nggak apa-apa ya Allah, ambillah aku bilang. Itu doa aku loh, nggak minta banyak aku ya Allah, aku bilang. Nggak minta aku banyak. Cukup setiap malam itu per 3 malam aku berdoa itu. Cuman itu ku minta ya Allah, aku bilang. Setelah itu ya Allah, kau ambil pun aku tidak masalah. Ambillah. Ikhlas aku. Karena surga menantiku, ku bilang. Oh. Kayak gitu doa aku itu. Karena aku sayang kali sama makku itu. Hmm. Ih, ini 200 orang mata mana? Bang Fandi, emang nggak ada hotel yang mau naik bang? Yang mana tahu abang juga pengen diskusi kan? Gak ada, rehat kita yuk. Di sini sudah pengantar sholat. Oh iya boleh. Ini Besok lanjut yuk. oke. Yalah bang, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum semua ya. Oke, waalaikumsalam.